Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penilai uji kinerja PPG dalam jabatan 2 tahun 2025, saya perkenalkan nama saya Rohayati, NIM 0622082421. Saya guru PAI di SDN 2 Janapria, Desa Janapria, Kecamatan Janapria, Lombok Tengah, NTB. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan bab 1 pada Universitas UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2025. Pada video ini saya akan menampilkan sebuah materi yang berjudul Menjemput Hari Kepastian. Materi ini merupakan pelajaran kelas 5. Mari kita saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Jadi kita harus selalu mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekarang sudah siap belajar anak-anak? Siap. Ya, sebelum itu kalian harus mempersiapkan diri, ya. Kalian harus rapi dulu, ngecek kerapian kalian. Silakan dulu ya. Silakan kalian berdiri untuk mengecek kerapian kalian. Silakan ketua kelas untuk mengkoordinir teman-temannya. Silakan. Cek. Siap, Pak. Siap. Siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, kita selanjutnya untuk murotal surat-surat pendek, kita akan baca surat Al-Lahab ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad. Shadaqallahul azim. Ya, mari kita akan tepuk semangat dulu ya sebelum mulai pembelajaran. Ya, tepuk semangat. Semangat. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah. Yes, ya. Jadi anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, Bu Guru akan mengecek kehadiran kalian. Bu Guru mau absen kalian dulu. Siapa yang Bu Guru sebut namanya bilang hadir ya. Lalu Suendra hadir. Alana Karinina Dwi Anjani hadir. Ya, alhamdulillah kita bisa untuk hadir menuntut ilmu di tempat ini. Anak-anak yang mungkin lagi tidak hadir karena sakit, kita doakan teman-temannya supaya sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Ya, sekarang mari kita
rasa nasionalisme, cinta tanah air dan bangsa. Mari kita sekarang untuk menyanyikannya. Silakan untuk berdiri. Siap. Sekarang anak-anak kita akan membaca kesepakatan kelas dulu untuk kita menetapkan supaya tidak terjadi keributan di dalam kelas ketika kita belajar ya. Kita sama-sama untuk membacanya, yaitu kesepakatan kelas. Yang pertama apa anak-anak? Iya, jadi kita sebelum belajar harus berdoa dulu. Yang kedua? Tidak boleh ribut saat belajar. Nah, tidak boleh ribut saat belajar. Yang ketiga? Mendengarkan penjelasan yang diberikan guru. Yang keempat? Ya. Nanti setelah proses belajar nanti kalau tidak ada atau kurang mengerti, boleh kalian bertanya. Yang terakhir, ya, kalau kalian mau ke kamar mandi silakan minta izin dulu. Jangan nyelonong, nggak boleh. Jadi selanjutnya kita akan di sini adalah tujuan pembelajaran hari ini anak-anak ya. Yang pertama adalah kalian dianjurkan atau bisa ya. Yang pertama, apa yang kalian diharapkan di sini untuk bisa apa? Yang pertama, ya, konsep hari akhir itu harus kalian pahami ya. Karena dari materi yang Bu Guru akan ajarkan nanti, kalian minimal bisa memahami atau apa yang dimaksud dengan hari akhir. Yang kedua, ya, yang kedua adalah kalian harus bisa mengelompokkan ya tanda-tanda hari akhir. Ya, yang ketiga, ya, jadi ini yang akan kalian kuasai nanti setelah kalian mendapatkan materi dari Ibu Guru. Paham? Iya. Fokus. Mendengar. Mengingat. Fokus. Iya. Selanjutnya kita akan silakan kalian teliti atau silakan kalian melihat gambar di papan. Ya. Misalnya yang ini anak-anak, kalian lihat di sini gambar apa anak-anak? Banjir. Terus yang ini? Tsunami. Yang ini? Gunung meletus. Yang ini? Tornado. Yang ini? Tsunami. Terus yang ini? Ini terjadinya kiamat, yaitu hancur semua alam semesta ya. Jadi di sini anak-anak ya, contoh daripada bencana alam dan terjadinya hari kiamat. Jadi pernahkah kalian itu mengalami hal-hal atau peristiwa yang seperti digambar? Pernah kalian mengalami bencana alam yang terjadi di sekitar kita seperti yang dicontohkan di gambar? Pernah. Misalnya
Banjir. Ada banjir di sini? Pernah banjir? Apa yang pernah kita alami dulu waktu kita buat kemah? Wah, itu terjadi gempa bumi, anak-anak. Bagaimana perasaan kita? Hah? Bagaimana perasaan kita waktu itu? Kita lari ke sawah, kita lari ke gunung, kita lari ke rumah bertingkat, semuanya lari ketakutan. Itu adalah hal-hal yang menggambarkan bagaimana peristiwa bencana alam itu terjadi. Anak-anak kita membuat kita takut sekali. Besok anak-anak kejadian ya yang luar biasa. Lebih dari ini anak-anak, bencana alam, banjir, lebih dari itu akan terjadi. Semua hancur. Bumi akan hancur. Air laut naik ke bumi. Langit akan terbelah. Semua akan hancur ketika malaikat Israfil meniup terompet sangkakala. Hari apa namanya itu? Hari apa namanya? Hari kiamat. Luar biasa anak-anak ya. Jadi di sini gambaran-gambaran yang akan terjadi ketika dunia akan berakhir. Nah, sekarang untuk itu kita akan lihat materinya sebagai berikut ya. Lagi fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Sudah siap? Iya. Jadi anak-anak kita lihat di sini. Apa itu hari akhir? Nah, di sini adalah peristiwa sudah dipasti terjadi hari di mana seluruh semesta alam ini akan hancur. Kemudian setelah kita dihancurkan, semua makhluk hidup, binatang, tumbuhan, terus manusia semuanya akan mengalami namanya kematian. Semua sudah mati dari binatang, manusia semua sudah mati. Ketika ya malaikat Israfil meniup sangkakalanya yang pertama itu, maka semua kehidupan akan musnah atau mati. Kemudian setelah mati anak-anak ada namanya hari kebangkitan. Bukan kita semuanya seluruhnya mati, tapi semua akan hidup kembali. Ketika apa? Ketika malaikat Israfil meniup terompet yang kedua. Selama 40 hari itu anak-anak, kita akan dibangkitkan lagi. Terjadi hujan. Hujan itu warnanya putih. Ya. Airnya warnanya putih. Nah, orang-orang yang sudah meninggal dunia dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad SAW akan dibangkitkan kembali. Ketika hujan itu turun anak-anak, maka akan mengenai tulang ekor kita di belakang. Semuanya akan tumbuh lagi. Semuanya akan hidup lagi. Untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan amal yang telah dilakukan di dunia. Ya. Jadi hari kiamat itu bukan kita untuk kalian itu santai-santai di situ anak. Tergantung amal ibadah kita. Kalau misal besok lebih berat amal ibadah pahalanya, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Lah, kalau dia misalnya pahala atau dosanya lebih berat daripada pahalanya, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Nah, itu gambaran-gambaran anak-anak mengenai hari kiamat. Selanjutnya, iya, kita lihat, ya. Kalian lihat dari tadi, pas kalian melihat gambar itu di sini. Bagaimana sih
ya tanda-tanda hari kiamat itu akan tiba. Ya, yang pertama ada tanda-tandanya yang kecil atau disebut dengan apa? Kiamat, kiamat sugro, yaitu kiamat kecil. Contohnya seperti apa tadi anak-anak? Meninggal dunia, apalagi? Kecelakaan, apalagi anak-anak? Longsor, tsunami, gempa bumi, semua itu adalah tanda-tanda kiamat yang kecil. Sedangkan yang besar sekarang munculnya Dajjal, kemudian matahari terbit di sebelah barat. Sekarang kalian lihat kalau matahari yang normal belum terjadi kiamat, matahari terbit di sebelah mana? Di mana namanya timur? Di sana kan? Kalau kita kiamat, dia akan terbit di sebelah barat. Nah itu tanda-tandanya dia kiamat besar. Nah ini adalah gambar untuk kalian. Saatnya kalian untuk bekerja kelompok. Bu guru akan membagikan kalian tugas. Nah kalian saatnya untuk ada yang menulis, ada yang membaca konteks, ada yang menjawab, dan persentasenya nanti ke depan. Siap? Siap? Iya, tanpa semangat. Semangat. Saatnya Bu guru akan bagikan LKPD-nya ya. Nanti dibaca dulu cerita pendeknya, kemudian nanti di sini jawabnya anak ya. Siapa yang mau nulis? Siapa yang jadi pembaca? Sama-sama anak-anak ya. Namanya kerjasama, harus sama-sama untuk memahami dulu. Silakan anak ya. Siapkan kelompoknya, siapa yang mau, siapa yang maju ke depan nanti untuk mempresentasikan hasilnya anak-anak ya. Ya silakan, siapkan buku dengan pensilnya untuk kerjasama dalam menjawab soal sama-sama ya. Ini ada bacaannya, kemudian nanti ini dijawab ya. Sama-sama sayang yuk. Silakan mulai. Siapkan buku, silakan kalian sama-sama untuk membaca dulu anak-anak ya. Ini yang dibaca dulu materinya sedikit ini ya. Ayo sama-sama baca dulu, pahami dulu. Ini yang dijawab ini nanti yang dibaca kalau persentase. Iya. Ayo anak-anak, baca sama-sama dulu baca ya. Baca sama-sama anak-anak. Yang ini yang sedikit ini dibaca nanti. Nah, kalau sudah dibaca nanti kalian akan jawab di sini apa bunyinya? Apa yang dimaksud dengan hari akhir di sini jawabannya sudah ada ya. Silakan baca dulu. Kalau enggak baca bagaimana caranya mau jawab? Ya. Ya, kerja kelompok saya untuk menjawabnya, silakan sama-sama ya. Untuk memberikan jawaban sama temennya, kasih dia masukan ya. Kasih masukan temennya, apa kira-kira jadi jawabannya, deh? Ada yang sudah selesai? Ya, silakan berkelompok, bekerja sama dalam menjawab pertanyaannya ya. Siapa yang akan maju? Persiapkan kelompoknya. Udah semuanya? Ya, kita sama-sama untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian di depan kelas ya. Sekarang masing-masing kelompok siapa yang siap untuk maju presentasikan hasil kelompoknya? Kelompok 1. Siapa yang maju? Nah, silakan. Baik, maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kelompoknya nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan bacaan di atas. Apa yang dimaksud dengan hari akhir? Hari akhir adalah hari berakhirnya kehidupan seluruh makhluk di dunia. Mengapa kita perlu meyakini adanya hari akhir? Setelah hari akhir, manusia akan dibagikan dan dimintai mempertanggungjawaban atas amal perbuatannya. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, silakan duduk. Ya. Kelompok 2, siapa yang akan maju untuk mempresentasikan? Boleh. Suaranya harus besar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan bacaan di atas. 1. Apa yang dimaksud dengan hari akhir? Jawabannya, hari akhir adalah hari berakhirnya kehidupan seluruh makhluk di dunia. Ya. 2. Mengapa kita perlu meyakini adanya hari akhir? Jawabannya, karena hari akhir pasti akan terjadi. Manusia akan dibangkitkan kembali. Iya. Sekian dari kelompok 1. Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Iya. Kelompok 3. Silakan maju untuk presentasikan hasil kerja kelompoknya. Ya. Assalamualaikum. Suaranya besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan bacaan di atas. Apa yang dimaksud dengan hari akhir? Hari hancurnya alam semesta atau munculnya bencana alam. 2. Mengapa kita perlu meyakini adanya hari akhir? Hari akhir adalah hari berakhirnya kehidupan seluruh makhluk di dunia. Iya. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, yang terakhir kelompok 4, silakan maju. Siapa temennya? Yang besar soalnya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan bacaan di atas. Apa yang dimaksud dengan hari akhir? Jawaban hari akhir adalah hari berakhirnya kehidupan seluruh makhluk hidup di dunia. 2. Mengapa kita perlu meyakini adanya hari akhir? Jawabannya, setelah hari akhir manusia akan membangkitkan dan dimintai pertanggungjawaban atas amal perbuatannya. Iya, tepuk tangan untuk temennya. Iya. Jadi, terima kasih untuk anak-anakku semuanya. Mungkin berkat kalian berkelompok lebih memahami apa yang Bu Guru sampaikan. Yang selanjutnya kita akan lihat dari pelajaran kita hari ini. Berikutnya adalah kesimpulan. Ya, kita melalui pelajaran tadi materi tentang hari kepastian, maka sampailah kita kepada kesimpulan. Sekarang kita baca sama-sama anak-anak kesimpulan kita pada hari ini, pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah hari akhir akan pasti terjadi, anak-anak ya. Tidak mungkin tidak akan terjadi, karena Allah sudah menjanjikan dalam Al-Quran bahwa kita hari kiamat itu pasti akan terjadi. Yang kedua, kita menghadapi hari akhir dengan cara apa, anak-anak? Memperkuat iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kalian bisa tergoda oleh syaitan. Pas kalian mau sholat diganggu sama setan,
kalian tidak jadi sholat. Lebih baik main HP katanya. Jadi itu yang dihindarkan anak-anak ya. Yang ketiga, mari kita berbanyak amal baik dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan kesimpulan ini anak-anak ya, setelah kalian mendengar, melihat dan dari pelajaran yang tadi anak-anak, kita sudah tahu bahwa amal ibadah yang kita kerjakan di dunia ini akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Makanya kita tidak berani macam-macam atau melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Jadi itu anak-anak, kesimpulan kita pada hari ini mengenai pelajaran materi menjemput hari kepastian. Nah, silakan. Setelah Bu Guru uraikan tadi, kita ke kerja kelompok, ada yang mau bertanya, anak-anak? Ya, Tasya. Gimana caranya kita menghadapi tanda-tanda hari akhir? Untuk menghadapi tanda-tanda hari akhir, siapa yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab? Kita harus meningkatkan amal ibadah kita untuk mempersiapkan diri kepada hari akhir. Ada lagi sayang? Coba sayang. Apa bedanya kiamat besar dan kiamat kecil? Iya. Apa perbedaan kiamat besar dan kiamat kecil? Kalau kiamat kecil, ya, suatu bencana yang terjadi, musibah yang terjadi tidak sampai menghancurkan bumi. Misalnya tsunami di Aceh tidak menghancurkan semua di seluruh dunia, cuma terjadi di Aceh saja. Itu kiamat kecil, terjadi di tempat tertentu. Misalnya kalian mengalami kecelakaan, misalnya Pak S ditabrak mobil, siapa saja yang mengalami, dia sendiri, tidak terjadi di orang lain. Berarti kiamat kecil itu tidak terjadi secara keseluruhan. Kalau kiamat besar, gimana kiamat besar? Hancurnya semua alam semesta ini, bumi ini, langit, semuanya hancur tanpa ada sisa. Semua akan mengalami, bukan sebagian orang. Jadi kiamat besar itu tidak ada yang hidup, semuanya akan mengalami, namanya mati. Semua akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa lagi anak-anak? Ada lagi yang bertanya? Ada lagi? Iya. Ada yang belum paham? Kira-kira yang termasuk kiamat kecil? Ada enggak yang bertanya, sayang? Sudah mengerti semuanya? Sudah paham semuanya? Ya, kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan dengan pelajaran materi menyambut hari kepastian ini membuat kita menjadi orang yang lebih baik dan mempertingkat iman lebih bagus lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saatnya kita mengakhiri segala kegiatan aktivitas kita belajar kita hari ini dengan menutupnya dengan berdoa bersama-sama. Ya, silakan. Betul. Nah, jadi silakan untuk memimpin doa kita kelas. Ya.